Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat dimanapun berada? Saya menyapa dari tempat ini, di mana pada hari ini saya sedikit ada aktivitas mendaki, bukan juga mendaki sebenarnya, tapi sedikit naik bukit atau gunung juga bisa kita sebut begitu. Dan menyatu dengan atau berada di tengah alam, ternyata banyak hal yang bisa membuat kita lebih memahami ya, atau mengerti akan kehidupan ini. Jadi itu yang saya rasakan di saat rutinitas atau aktivitas dalam berada dalam lingkungan di lingkungan alam seperti ini. Kita banyak bersyukur, itu kewajiban kita ya, wajib itu ya, bukan lagi sebagai keharusan, karena dengan menjadi suatu kewajiban maka itu akan senantiasa menjadi rutinitas kita juga yang menyatu dengan diri kita atas kesyukuran ini. Alam ini, saudaraku sekalian, menggambarkan banyak hal ya, memberikan ajaran-ajaran sebenarnya kehidupan. Bagaimana alam kemudian senantiasa berkontribusi, bermanfaat bagi kehidupan ini, dan bagaimana pula kemudian alam itu diperlakukan semena-mena, sewenang-wenang oleh kita ya, manusia yang kadangkala hanya karena keinginan duniawiah, lalu kita sewenang-wenang dan semena-mena terhadap alam ini. Sementara alam begitu tulus ya, sabar gitu ya, menerima perlakuan kita sebagai manusia. Namun pada saat pada saatnya atau setelah waktu sudah menjadi membenarkan alam untuk segera meluruskan sebenarnya atau mengoreksi sikap dan perilaku kita, maka disitulah bagi saya terjadi yang disebut dengan bencana itu ya, baik itu longsor, banjir, pokoknya alam tentu akan ada batasan kesabaran atas perilaku kita manusia yang sewenang-wenang dan semena-mena. Nah, oleh karena itulah kita tentu harus menjadikan itu semua sebagai pelajaran dan pembelajaran di dalam kehidupan ini. Nah, tidak terkecuali juga dengan semua aspek dan ruang kehidupan. Nah, juga pun tidak terkecuali aktivitas-aktivitas seperti demokrasi ya, kemudian aktivitas yang disebut dengan proses atau mekanisme pergantian seorang pemimpin. Itu juga jangan dikira berdiri sendiri tanpa ada hubungannya dengan alam dan semesta ini. Itu yang harus menjadi pemahaman kita. Nah, satu hal yang sederhana, mengapa kita tidak boleh menganggapnya tidak ada kaitannya. Kita bicara demokrasi, bicara keadilan sosial, bicara bagaimana kehidupan kita bisa sejahtera, adil, makmur, dan sebagainya. Itu bagian daripada mekanisme alam ini yang bekerja ya. Jadi bukan bagian, alam pun sebenarnya berproses dan berjalan seperti itu, yaitu bagaimana terjadinya keadilan itu ya. Ya itu tadi, pada saat kita manusia telah melampaui batasan ya dalam mengolah dan mengelolanya, ya dalam artian mengolah dan mengelola alam ini yang bahkan disebut dengan sumber daya alam. Ya, contoh kecilnya kita menembaki pohon misalnya, hanya karena pohon itu kita mau menjualnya ya, atau mengelolahnya menjadi kayu, setelah itu kita jual.
Nah ini kan tentu alam pada akhirnya akan berbuat atau mengoreksi atau untuk menuju keberimbangannya. Itu kan keadilan tuh. Nah sehingga harus ada yang disebut dengan yang kita maksud bencana misalnya. Nah saudara dan sahabat sekalian, dalam konteks kehidupan demokrasi pun mekanisme dan sistem kita untuk katanya supaya adil itu kemudian memenuhi asas-asas kemanusiaan dalam memilih pemimpin. Nah, itu tidak 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 terpisah dengan mekanisme alam dan sistem alam, bahkan dengan kehidupan secara utuh dan menyeluruh. Yakni tatkala pemimpin itu mengambil suatu keputusan dan kebijakan misalnya yang salah atau yang keliru, misalnya dalam hal lingkungan, maka kemudian sudah akan terjadi ya secara langsung dan pengaruhnya besar atas kebijakan itu. Yang lebih parah kalau keputusan atau kebijakan pemimpin itu justru menimbulkan pengrusakan yang besar-besaran dan habis-habisan terhadap alam semesta ini. Nah, sudah ada kaitannya tuh. Sudah ada hubungannya. Belum kita bicara soal mekanisme secara sistemnya. Misalnya alam juga berproses dalam keseimbangan, dalam keadilan sebenarnya. Dan semuanya juga sistem demokrasi yang dibuat dan disepakati kita sebagai manusia juga dalam mekanisme menata kehidupan kemanusiaan ini, itu juga senantiasa akan ke sana, bergerak kepada yang disebut keadilan sosial itu, keseimbangan, keberimbangan. Nah, semua ini saudara dan sahabat sekalian adalah mekanisme kehidupan yang hakiki, ya, hakikatnya harusnya seperti itu, kehakikiannya harus seperti itu. Nah, yang soal bagaimana manusia kemudian ada gerakan ke sana, ada suatu dorongan yang luhur dari diri, yang kemudian di sanalah yang disebut dengan adanya semangat perjuangan, atau di situ dititik beratkan ruang geraknya dalam kehidupan ini. Apapun profesi dia, apapun aktivitas dia di dalam kehidupan sekarang ini dan di mana dia berada. Sebagai warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tentu kita bertanggung jawab penuh secara pribadi kita masing-masing atas situasi dan suasana yang ada di negara kita dan yang di mana kita berada. Apalagi dengan adanya media sosial ini, ya bagaimana kemudian kita mampu menggunakan dan memanfaatkannya ya untuk bisa kita saling bertukar pikiran, pandangan, ide, harapan dan semua hal secara positif ya. Tidak kita terjebak pada ruang-ruang kepentingan yang senantiasa itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya atau ketidakbaikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, saudaraku dan sahabat sekalian, ini adalah sesuatu yang sederhana memang kalau kita ucapkan, tapi prakteknya tentu tidaklah mudah dan sederhana. Dalam konteks kehidupan ini, semua kita memiliki dan mempunyai cara pandang dan keinginan masing-masing. Itu adalah kebutuhan pribadi kita masing-masing. Dan sepanjang itu tidak merusak dan tidak mengancam akan hal-hal lain di luar diri kita atau mengganggu hak-hak lainnya di luar diri kita, baik itu hak tumbuhan, hak hewan dan semuanya, bahkan itu ya seperti itu. Dan apalagi hak manusia lainnya ya, hak saudara-saudara kita itu boleh-boleh saja. Tapi pada saat kita mengklaim itu sebagai kepentingan pribadi kita dan seolah-olah itu hak kita, tapi di sisi lain itu telah menimbulkan ketidakbaikan terhadap lingkungan, alam sekitar, atau semua jenis yang ada semua jenis ciptaan Tuhan yang ada, semua hal ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi Tuhan ini, termasuk apalagi manusia, maka itu sudah salah ya. Itu saudara dan sahabat sekalian, sekedar kita ngobrol-ngobrol atau saling bertukar pikiran dengan tentu ini suasananya berbeda. Saya berada di bukit sebenarnya ini,
atau ketinggian lumayan. Nanti di akhir video ini saya akan perlihatkan tayangan ini ya, akan saya perlihatkan di mana saya berada. Dan semoga saudara dan sahabat sekalian juga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu hal apapun. Senantiasa kita berupaya untuk bermanfaat bagi alam dan kehidupan inilah secara umumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada.